dengan pangkat Laksamana yang menjadikan ia sebagai perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan tersebut. Sebagai pendiri, Malahayati menamakan pasukan elit tersebut dengan Inong Bale atau prajurit perempuan yang berstatus janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Jumlahnya pun tak main-main mencapai 2.000 orang. 11 September 1599, Laksamana Malahayati berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman. Malahayati yang bersenjatakan rencong dengan gagah berani melawan Cornelis de Houtman yang bersenjata pedang. Keberanian dan kepiawan Malahayati yang menggunakan senjata rencong membuat Cornelis kelabakan, hingga akhirnya tewas di tangan Malahayati. Aceh di masa lalu mempunyai figur wanita-wanita hebat yang ditakuti kaum penjajah, seperti misalnya Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, juga Datu Beru. Namun di antara nama-nama tersebut, ada satu pahlawan perempuan Aceh yang 9 November 2017 kemarin baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sehingga sejajar dengan Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Mutia adalah Laksamana Malahayati. Kemalahayati atau dikenal Malahayati adalah laksamana laut wanita pertama Kesultanan Aceh yang berjasa besar dalam mengawal diplomasi internasional antara Aceh dengan negara-negara Eropa. Karena perjuangannya, Malahayati mampu mendapatkan penghormatan yang layak sebagai pejuang yang tak kalah dengan para pahlawan pria lainnya. Bagaimana tidak, keberanian dan kepiawan Malahayati menggunakan senjata rencong membuat Cornelis de Houtman kelabakan hingga akhirnya tewas di tangan Malahayati. Sultan juga memberikan kepercayaan kepadanya sebagai orang nomor 1 dalam militer. Keberhasilan Malahayati menjadi laksamana juga tak lepas dari bantuan pasukan wanita pimpinannya yang disebut sebagai Inong Bale. Pasukan elit ini terdiri dari 2.000 wanita muslim yang telah menjadi janda dan bersatu dalam misi yang sama, yaitu berjuang menuntut balas kematian para suaminya. Terlahir dengan nama Kemalahayati, ia berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Seperti tertulis di dalam buku Wanita Utama Nusantara dalam lintasan sejarah, karya Ismail Sofyan, disebutkan bahwa ayah Malahayati, yakni Laksamana Mahmud Syah, adalah Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Malahayati adalah cicit dari Sultan Salahuddin Syah, raja kedua di Kesultanan Aceh, yang memerintah pada tahun 1530 sampai 1539, yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kanak-kanak dan remaja ia mendapatkan pendidikan istana. Malahayati masih berkerabat dengan Sultan Aceh. Ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Masa muda Malahayati tidak seperti perempuan pada umumnya. Sejak kecil ia tidak suka berdandan dan mempunyai cita-cita menjadi panglima perang. Dari situlah semangat kelautan Malahayati muncul. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis. Beberapa pengajarnya merupakan perwira asal Turki. Di sekolah ini Malahayati lulus sebagai salah satu yang terbaik dan juga bertemu dengan jodohnya. Pada 1586, perlawanan terhadap kolonialisme Portugis pertama kali dilakukan oleh Malahayati lewat sebuah pertempuran di perairan Teluk Haru dekat Selat Malaka. Suami Malahayati, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif yang juga kepala pengawal Sultan, memimpin pertempuran saat itu. Puluhan kapal kayu Kesultanan Aceh berusaha mencegat kapal-kapal perang Portugis. Armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis. Namun sayang, suami Malahayati gugur dalam pertempuran tersebut. Pada momen itu ia tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan berjanji menuntut balas dan meneruskan perjuangan sang suami. Posisi mendiang Laksamana Tuanku Mahmudin kemudian digantikan oleh Malahayati. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh. Permintaan itu dikabulkan.
Sultan Aceh mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan yang ia pilih tersebut dengan pangkat Laksamana yang menjadikan ia sebagai perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan tersebut. Sebagai pendiri, Malahayati menamakan pasukan elit tersebut dengan Inong Balai atau prajurit perempuan yang berstatus janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Jumlahnya pun tak main-main mencapai 2.000 orang. Karena pernah ditempa instruktur-instruktur perang tangguh dari Mahat Baitul Maqdis, Turki, seperti ditulis dalam Malahayati Srikandi dari Aceh, tak heran jika Malahayati juga berhasil melatih Inong Balai menjadi pasukan tempur wanita muslim yang disegani dunia saat itu. Armada pimpinan Malahayati sangat tangkas di bidang militer. Mereka menyusun sistem pertahanan yang kuat di daratan maupun lautan. Inong Balai juga membangun benteng dengan tinggi 100 meter dari permukaan laut, di mana tembok benteng menghadap ke laut lebar 3 meter dengan lubang-lubang meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk. Selain memiliki benteng, mereka juga memiliki pangkalan militer yang terletak di Teluk Lamreh, Krueng Raya. Sultan juga membekali pasukan Inong Balai dengan 100 unit kapal perang ukuran besar berkapasitas masing-masing 400 pasukan. Seperti yang pernah diutarakan John Davis, seorang berkebangsaan Inggris, nahkoda di sebuah kapal Belanda yang mengunjungi kerajaan Aceh pada masa Malahayati menjadi Laksamana, melaporkan, saat itu kerajaan Aceh memiliki angkatan perang yang kuat. Selain memiliki armada laut, di darat juga ada pasukan gajah. Kapal-kapal tersebut bahkan juga ditempatkan di daerah-daerah kekuasaan Aceh di berbagai tempat. Pada 21 Juni 1599, Cornelis de Houtman datang ke Nusantara bersama adiknya yang bernama Frederick. Awalnya mereka datang dengan membawa niat yang baik, tapi lama-kelamaan mereka mulai berkhianat. Menindaklanjuti hal tersebut, Sultan Aceh kemudian menugaskan Laksamana Malahayati untuk mengusir Cornelis de Houtman dan pasukannya. Pada saat itu Malahayati dan pasukan Inong Balai telah menunggu dan bersiaga. Pertempuran di tengah laut pun tak terelakkan. Pasukan elit Inong Balai berhasil menghancurkan 2 kapal dagang Belanda tersebut. Kemudian dalam duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh pada 11 September 1599, Laksamana Malahayati berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman. Malahayati yang bersenjatakan rencong dengan gagah berani melawan Cornelis de Houtman yang bersenjata pedang. Keberanian dan kepiawaian Malahayati yang menggunakan senjata rencong membuat Cornelis kelabakan, hingga akhirnya tewas di tangan Malahayati. Pada tahun 1600, setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, giliran pasukan Paulus van Caerden yang mencoba menerobos perairan Aceh. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah. Ini membuat Raja Aceh naik pitam. Tantangan ini dijawab Malahayati dengan memerintahkan penangkapan Laksamana Belanda, Jacob van Eyck pada tahun 1601. Perlawanan sengit dari armada Malahayati dan ancaman Spanyol membuat Belanda menyerah. Penguasa negeri kincir Maurits van Oranje mengirim utusan diplomatik beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan tersebut ditemui oleh Malahayati sendiri dan berbuah kesepakatan gencatan senjata. Belanda setuju membayar 50.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan Paulus van Caerden, sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan pasukannya. Saat kedatangan orang Inggris pada 5 Juni 1602, Malahayati juga yang dipercaya menerima utusan khusus Ratu Elizabeth I bernama James Lancaster yang juga merupakan seorang saudagar dagang besar pada masanya. Ia datang memakai kapalnya Red Dragon dan mengutarakan maksud kepada Malahayati untuk membeli rempah-rempah Aceh, seperti halnya saat mengunjungi Maluku dan Banten. Misi ini berlangsung sukses karena Malahayati setuju dengan tawaran yang disampaikan Lancaster bahwa mereka hanya ingin berdagang dan bukan berperang. Malahayati disebut masih memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis yang saat itu menyerbu Krueng Raya Aceh pada Juni 1606. Namun pada tahun itu sejumlah sumber sejarah menyebut Malahayati gugur dalam pertempuran
melawan armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Castro. Jasad Laksamana Malahayati kemudian dimakamkan di Desa Lamre, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yang jaraknya sekitar 35 km dari ibu kota Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau pusat kota Banda Aceh. Malahayati, sang singa betina dari Aceh, selalu dikenang sebagai contoh dari wanita tangguh, berkarakter kuat dan cerdas. Malahayati yang merupakan seorang pejuang dinarasikan sebagai simbol kekuatan, militer, politik, dan kultural. Ia juga telah berhasil menorehkan keberhasilan prajurit wanita Nusantara masa lalu pada sejarah dunia. Ini juga bisa menjadi pengingat bahwa emansipasi bagi para wanita di Nusantara sudah dimulai sejak dulu kala.